Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang inisiasi dan perencanaan proyek. Nah, ini adalah pertemuan 4. Baik, langsung saja kita mulai untuk slide yang pertama. Nah, pertemuan 4 ini adalah membahas mengenai inisiasi dan perencanaan proyek. Tujuannya adalah memahami proses inisiasi pada suatu proyek, kemudian memahami pembuatan proyek charter, memahami proses-proses dalam perencanaan proyek, kemudian mengidentifikasikan tugas-tugas dalam sebuah proyek sistem informasi. Inisiasi dari proyek. Nah, inisiasi adalah memberikan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan, tentang ruang lingkup, tujuan dari proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya. Nah, tentunya sebuah proyek mempunyai tujuan. Yang pertama adalah menentukan tujuan proyek secara terperinci. Kemudian mengidentifikasikan faktor-faktor penentu keberhasilan atau kita sebut dengan critical success factor. Menentukan ruang lingkup secara garis besar, jadwal proyek, kebutuhan sumber daya proyek, asumsi proyek, dan seterusnya. Menentukan kriteria keberhasilan proyek. Dokumen apa yang dipersiapkan? Yang pertama adalah surat penugasan atau SK direksi sebagai acuan dalam pembuatan proyek definition. Jadi sebuah proyek itu harus jelas job desk masing-masing dengan diberikannya sebuah surat keputusan ya. Misalkan untuk si project manager atau yang memimpin sebuah project, dia dibuatkan surat tugas atau surat keterangan sebagai bahwa proyek ini dimulai ya. Ini SK ini penting. Kemudian definisi proyek, apa sih yang mau dikerjakan ya, seperti itu. Nah, dalam project charter, di sini ada beberapa outline. Yang pertama adalah ada pendahuluan. Nah, ini seperti outline tugas ya. Misalkan ada latar belakang, tujuan, metode atau pendekatan. Ada key performance indicator. Selain itu juga ada pembahasan, ada lingkup pekerjaan, informasi, teknologi, proses, staf, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, tentu ada perkiraan jadwal dan budget. Nah, ini bisa kita dengan menggunakan software misalkan Microsoft Project ya, untuk membuat sebuah timetable atau jadwal. Peran dan tanggung jawab. Nah, tentu di sini siapa yang mengerjakan, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah proyek tersebut. Tidak ada asumsi, contoh diasumsikan sebagai perangkat keras yang sudah tersedia. Nah, latar belakang, nah ini bisa dibaca ya. Jadi latar belakang ini biasanya mengacu kepada peraturan ya, dan pada undang-undang lah ya. Nah, ini tujuannya adalah informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelola pengendalian keuangan pemerintah. Nah, ini dari aset, hutang, dan ekuitas dana yang bersifat akuntabel. Meningkatkan transparansi laporan keuangan. Kemudian ada metode approach. Nah, ini pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Penggunaan file server untuk menampung data laporan, kemudian aplikasi web untuk transparansi data keuangan daerah. Jadi ini sebuah infrastruktur ya untuk laporan-laporan keuangan, bisa menggunakan server dan juga bisa menggunakan web. Key performance indicator. Nah, ini rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah laporan keuangan itu biasanya 1 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. Laporan keuangan dapat diterima
100% tanpa syarat dalam 2 tahun. Jumlah temuan audit internal itu kurang dari 10 ya. Presentasi berbagai laporan akuntansi dan keuangan tambahan diselesaikan tepat waktu ya, berarti lebih dari atas 90%. Laporan dikirim real time dan terproteksi, tidak bisa dirubah. Kemudian waktu yang dibutuhkan sejak terbitnya laporan keuangan setujui dan rinciannya untuk diketahui publik. Ini ada transparansi seperti ini ya. Jadi dalam sebuah proyek itu keuangan ini sangat vital ya, atau dana ini sangat vital. Jangan sampai penyalahgunaan keuangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada SOW atau Statement of Work. Nah, deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dalam sebuah proyek yang menentukan boundary atau batasan ya, condition atau boundary condition. SOW, PS, CSOW, kontrak show ya, kalau CSOW itu menggunakan bahasa formal sebagai bagian dari skenario persaingan penawaran, dapat digunakan dalam finalisasi kontrak ya. Hati-hati, spesifik dan harus jelas. Bisa dilakukan setelah persetujuan aftergo, dapat menjadi banyak versi. Di template-nya ya ada scope of work, ada location, ada period, ada deliverable, ada applicable, ada absentent, acceptance, ada special requirement ya. Silakan bisa dibaca apa saja masing-masing dari template tersebut. Nah, ini semacam framework. Informasi satu, laporan keuangan sering terlambat. Nah, kemudian pekerjaan pengembangan format template laporan dari kecamatan, deliverable laporan SKPD meliputi neraca daerah dan seterusnya ya. Nah, dalam sebuah proyek pasti harus punya rencana ya, semua orang pasti harus punya rencana. Namun terkadang rencana itu hanya sebatas wacana. Jangan sampai rencana itu tidak dilaksanakan. Nah, makanya perencanaan ini penting. Nah, menentukan banyak usaha, effort, resource, waktu yang akan digunakan untuk membangun sistem software. Jadi proyek di sini kita estimasikan atau kita indikasikan sebagai proyeknya sistem informasi ya, bukan untuk proyek yang lain. Sebenarnya bisa aja misalkan untuk proyek yang lain yang modelnya misalkan proyek perumahan, tetapi kalau di sini lebih menekankan kepada proyek tentang sistem informasi, misalkan pengadaan sebuah software atau aplikasi ya. Mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaannya, kemudian menentukan alokasi dana yang dibutuhkan, menetapkan proyek dan mekanisme pengorganan proyek, kemudian menentukan kualifikasi, peran dan tanggung jawab, kemudian mengidentifikasikan risiko proyek, kemudian membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek, menentukan dan menyetujui proyek baseline yang menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Apa aja dokumen yang dipersiapkan? Yang pertama ada project definition atau project charter. Nah, sebagai acuan dalam pembuatan project management plan. Kemudian rincian pekerjaan atau work breakdown struktur. Kemudian penugasan dari masing-masing tim proyek, jadwal proyek, rencana anggaran belanja, kemudian perencanaan komunikasi meliputi meeting dan reporting, perencanaan perubahan meliputi change request form dan change request log, perencanaan manajemen proyek. Langkah-langkahnya adalah skopnya ditentukan, kemudian pembuat batasan skop produk atau batasan produk ya, atau work product. Nah, ya, ini tabel sederhana untuk manajemen tugas-tugas yang harus dijalani.
Estimasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalkan proyek complexity, project size, tingkat struktural yang tak menentu. Tipe dari perencanaan itu ada software development plan, rencana utama yang menjelaskan bagaimana sistem akan dikembangkan. Quality insurance juga ya, menentukan prosedur kualitas dan standar apa saja yang akan digunakan. Kemudian validity, mendefinisikan bagaimana klien akan memvalidasi sistem yang telah dibangun. Kemudian ada juga configuration management plan, ada maintenance plan, ada staff development plan. Nah, ruang lingkup sebuah software yang pertama adalah bagaimana software itu menggambarkan fungsi, ya, kinerja, batasan, interpret, dan reliabilitas. Anda sebagai programmer atau sebagai seorang konsultan IT harus tahu apa yang diinginkan oleh sebuah klien. Ya, biasanya klien tersebut akan memberikan penyataan apa saja yang dia inginkan. Nah, kemudian kita sebagai konsultan harus memenuhinya. Ya, akan tetapi dalam pemenuhan itu kita harus mengukur seberapa mampukah kita dalam pemenuhan. Tapi soalnya terkadang ada juga yang sebenarnya dia tidak mampu, tapi dia bilang mampu, sehingga pada saat waktu yang sudah ditentukan ternyata proyek tersebut belum selesai, sehingga orang tersebut menagih. Nah, sehingga kita hilang kepercayaan bahwa mereka rasa profesionalismenya dianggap kurang. Makanya ini harus hati-hati ya dalam menangani sebuah atau seorang klien, jangan sampai menjanji-janjikan atau melebih-lebihkan keinginan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kita ukur, jangan sampai permintaan itu melebihi kemampuan. Sumber daya juga kita harus siapkan, baik dari itu sumber daya manusianya, kemudian komponen softwarenya atau perangkat kerasnya. Kemudian sumber daya software itu ada reusable komponen. Reusable adalah kreasi dan penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak. Blok-blok tersebut harus dikatalogkan dan distandarisasi untuk aplikasi yang mudah dan divalidasi untuk integrasi. Nah, kategori sumber daya ini ada off the shelf component, ada full experience component, ada partial experience component, kemudian ada juga new component. Environment resource, ya, atau sumber daya lingkungan. Nah, ini lingkungan yang mendukung proyek software disebut juga dengan software engineering atau SEE, merupakan inkorporasi penggabungan dari software dan hardware. Kemudian ada software project estimasi. Nah, ini agar meraih kos biaya dan usaha effort estimasi yang reliable, maka ada sejumlah pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menunda estimasi, menggunakan estimasi pada proyek yang mirip, menggunakan teknik dekomposisi, menggunakan satu atau lebih model empiris bagi estimasi biaya usaha. Kemudian ada teknik dekomposisi dan seterusnya ya. Software sizing, ini akurasi estimasi proyek sistem informasi berdasarkan tingkat perencanaan. Ya, tingkat perencanaan telah dan tepat mengestimasi ukuran ke dalam kerja manusia, kalender waktu, dan uang atau dolar. Mencerminkan kemampuan tim, ya. Stabilitas syarat produk dan lingkungan yang mendukung usaha pengembangan sistem informasi, estimasi proyek, ukuran kerja yang dilakukan. Metrik dari estimasi dan identifikasi tugas, ya. Jadi ini harus jelas job desk dari masing-masing bagian ya.
misalkan software metric merupakan suatu pengukuran pada baris kode yang dibuat ya, line of code, kemudian jumlah layar dan report yang akan dibuat, jumlah entity, atribut serta relasi yang akan dibangun. Mengapa perlu software metric? Nah, ini adalah merupakan dasar untuk perbandingan dan proyek lainnya. Ya, untuk merecord atau mendata progres. Contoh misalkan 75% itu database, 45% pembuatan layar telah diselesaikan. Kemudian untuk memonitor kesalahan atau error ya. Monitoring progres, nah ini juga penting ya, agar progres itu bisa dilihat, dan ketika ada gap atau masalah di saat proyek itu dikerjakan, itu bisa langsung diketahui ya. Yang perlu diperhatikan dalam memonitor progres adalah analisa performa aktual, aktivitas harus diukur selesai atau 70% selesai. Membuat progress report juga penting untuk kita melaporkan apa saja progres yang sudah diselesaikan. Estimasi terkadang terlalu optimis, terutama bila terlibat dalam penentuan proyek. Jadi estimasi yang buruk dapat menyebabkan proyek yang tidak akan maksimal atau banyaknya terjadi kesalahan. Progres sangat jarang dimonitor biasanya. Kemudian perlu adanya rapat-rapat proyek untuk memonitor progres. Nah, kemudian ada identifikasi tugas-tugas. Nah, WBS tadi adalah alat grafis digunakan untuk menunjukkan dekomposisi hierarki dari sebuah proyek dalam beberapa fase, aktivitas, dan tugas-tugas. Nah, misalkan tadi ada identifikasi tugas-tugas. Nah, ini potential deliverable by phase. Ya, ini semacam langkah-langkah dalam pembuatan sebuah proyek software, misalkan mulai dari konsep, kemudian kebutuhannya, requirements, kemudian menganalisanya, barulah nanti mendesain. Setelah desain jadi, barulah kita membuat coding dan mengetesnya, kemudian sistem kita kita testing, barulah kita deployment atau kita terapkan, dan setelah itu kita maintain. Nah, hubungannya dengan WBS ya, project objektif ya, goalsnya. Kemudian main deliverable, activity, dan sub deliverable, maka akan tercipta sebuah WBS. Manfaatnya supaya penjadwalan lebih efektif ya, estimasi biaya juga terukur, analisa risikonya juga nggak terlalu tinggi, struktur organisasi jelas, pengawasan maksimal, dan pengukuran juga terukur. Contohnya misalkan ini masing-masing ya, membuat sebuah internet, ada website design, ada homepage design, ada marketing page, ada sales page. Level 1 misalkan konsep, desain, website design, kemudian website development, rollout, support, dan seterusnya. Nah, ini juga ada penulisannya atau online-nya ya, bisa dilihat. Organisasi dalam WBS itu level 1 nama dari proses produk, level 2 nama sub prosesnya, kemudian level 3 aktivitas sub proses. Terus digunakan itu bisa menggunakan Deja, Visio, atau aplikasi presentasi ya, bisa pakai OpenOffice atau Microsoft Office. Aplikasi project management bisa pakai Microsoft Project dan .project. Nah, ini contoh setelah dijabarkan. Nah, ini durasi tugas juga penting ya, karena jangan sampai proyek tersebut terlalu lama. Nah, ini ada rumusnya. D sama dengan 1 kali OD plus 4 kali ED plus 1 kali PD. Ya, nanti ini untuk menghitung hari ya, berapa hari optimasinya. Ya, mungkin itu untuk
materi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nanti akan ada tugas selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.